Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini di channel Karya Generasi Surga, Kiai akan mengajak kembali teman-teman para ahli surga semuanya untuk membaca lagi, untuk mengkaji kembali, untuk memperhatikan terjemahannya lagi, dan mengambil intisari bersama-sama. Yaitu kita akan mencoba membuka surat Ali Imran ayat 35, 36, dan 37. Teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di sana mencoba untuk membuka surat Ali Imran dari ayat 35, dan Kiai akan membacanya dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kita perhatikan terjemahannya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Dari ayat ini, kita perhatikan terjemahannya dengan sesama. Kita akan mengambil intisarinya. Bagi seorang istri yang sedang mengandung, atau ibu-ibu yang sedang mengandung, maka secara tidak langsung ini memberi perintah kepada istri-istri, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang sedang mengandung untuk membaca nazar ini. Itu seperti ayat tentang Fir'aun yang berkata atau mengaku, "Aku adalah Tuhan," maka walaupun tidak ada kata perintah atau larangan membaca kalimat "Aku adalah Tuhan", maka dari cerita itu wajib tidak membaca "Aku adalah Tuhan". Artinya dilarang oleh Allah berkata seperti Fir'aun. Sama juga ayat tentang perkataan Korun. Ini hasil dari usahaku. Maka kita dilarang berkata seperti Korun, walaupun tidak ada kata perintahnya. Sama seperti surat Ali Imran ayat 35. Walaupun tidak ada kata perintahnya, maka kita harus mengamalkan ayat ini. Bagaimana cara mengamalkannya? Ucapkan saja perkataan dari istri Imran ini. Apa kalimatnya? "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau. Anak yang dalam kandunganku ini akan kudidik, akan kujadikan anak yang soleh dan berkhidmat. Terimalah nazarku ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Kenapa di ayat ini tidak ada kalimat "Aku ingin menjadikan anakku seorang dokter"? "Aku ingin menjadikan anakku seorang angkatan darat". "Aku ingin menjadikan anakku seorang angkatan laut". Itu urusan duniawi. Bisa berbeda-beda. Inna sya'yakum lasyatta. Sesuai dengan minat dan cita-cita dari anak-anak kita nantinya. Tapi menjadi perintah Allah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan berkhidmat. Nanti akan menjadi anak yang zurriyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah. Ini intisari dari surat Ali Imran ayat 35.
Seorang ibu-ibu harus bernazar dengan membaca kalimat seperti ini. Dan suami harus mengingatkannya. Sekarang kita lanjut di ayat 36. Teman-teman para ahli surga bisa membuka ayat ke-36 dan Kiai akan membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita perhatikan kembali terjemahannya. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Dari terjemahan ayat ini, kita bisa mengambil intisari atau pembelajaran. Ternyata, istri Imran mengharapkan anak laki-laki. Tapi, yang diberikan oleh Allah adalah anak perempuan. Logika Kiai berkata, mungkin istri Imran ini sedikit sedih. Karena yang diminta anak laki-laki, yang diberikan oleh Allah, anak perempuan. Tapi lagi-lagi Allah mengingatkan dia. Bahasa logika Kiai, hai istri Imran, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, kau ingatlah dengan nazarmu. Mungkin di antara kita ada yang lebih senang dengan anak laki-laki. Ada juga yang lebih senang dengan anak perempuan. Maka, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menerima, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kita harus menjadi orang yang bersyukur, apapun jenis kelamin dari anak-anak kita. Maka, diingatkan kembali oleh Allah istri Maryam, ingat dengan nazarmu, katanya. Lalu yang kedua, intisari yang kedua, aku telah menamai dia Maryam. Kita harus memberi nama. Jadi di sini Allah yang memberi nama. Namanya Maryam. Nanti ada ayat penjelasannya, ketika kita memberi nama, nama itu tidak boleh pernah dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Harus berbeda. Kenapa? Kalau sama, itu mungkin bingung dalam doa. Misalkan, Ari misalkan. Ari mana ya? Oh, ada 5 Ari. Ada Ari Gondrong, ada Ari Cepak, ada Ari Botak, ada Ari Tukang Bengkel, ada Ari Bos Bank. Nanti, Ari yang gondrong. Ari yang gondrong ada 3. Gondrong sebahu, lebih panjang lagi, dan Ari yang lain. Oh, Ari anaknya Ibrahim misalkan. Ibrahim ada banyak, ada 7. Ini kalau nama anak kita sama dengan nama anak-anak yang lain. Maka ada ayat penjelasan, kalau memberi nama, itu harus yang berbeda dengan anak-anak orang lain. Sehingga kita tidak bingung dalam doa. Nanti kita akan kaji lebih khusus lagi tentang memberikan nama. Nanti ada akikah dan lain sebagainya. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Kita harus berdoa meminta perlindungan. Ya Allah, lindungilah anakku ini dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari gangguan-gangguan ketika aku mendidiknya. Ini intisari di surat Al-Imran ayat 36. Kita lanjut di ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala, ya Maryam,
anna laki haza? Qalat, huwa min indillah. Innallah yarzuqu man yasha bighairi hisabin. Shadaqallahul azim. Kita perhatikan kembali terjemahannya. Maka Tuhannya menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisi Maryam. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Kita perhatikan lagi terjemahannya sembari mengambil pelajaran dan intisari. Allah menerima Nazar, istrinya Imran, lalu mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Nabatan hasanan, sehingga dia bertumbuh pemikirannya, bertumbuh jasmaninya dengan baik. Lalu, dan menjadikan Nabi Zakaria pemelihara. Nah, kalau seorang tua, kita sebagai orang tua tidak mampu, tidak memiliki ilmu, mendidik anak di rumah dengan pendidikan yang baik, maka kita harus mencari guru seperti Nabi Zakaria. Jadi kita bukan memperhatikan kualitas bangunan dari lembaga pendidikan, tapi yang harus kita perhatikan adalah ketakwaan dari seorang guru yang mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Ini intisari yang selanjutnya di surat Al-Imran ayat 37. Kalau mencari guru, kita harus mencari seperti Nabi Zakaria yang ketakwaannya baik, sehingga nanti akan dididik dengan baik, akan tumbuh dengan baik, akan berpikir dengan baik. Intinya, dia akan hidup seperti Nabi Muhammad SAW sampai mati. Nah, bagaimana sih Nabi Zakaria mendidik Maryam? Ini ada pertanyaan dari Nabi Zakaria. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Kalimat inilah, para ahli surga sekalian, pendidikan ketauhidan pertama kali untuk anak-anak kita, yaitu perkataan ketauhidan. Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Logika kiai, dan mungkin logika para ahli surga sekalian, kita bisa menjawab, makanan ini dari ibuku, makanan ini dari nenekku, makanan ini dibelikan ayahku. Tapi pendidikan ketauhidan mewajibkan kita mengajarkan anak-anak kita agar berkata, ini dari sisi Allah. Ini kalimat ketauhidannya. Maka kiai pribadi menambahkan setelah kalimat ketauhidan ini, ini dari sisi Allah dibawakan oleh ibuku. Dari mana kamu dapat permen itu? Itu dari sisi Allah dikasih kakakku. Itu roti dari Allah dikasih temanku. Nah, kiai secara pribadi menambahkan diberi, dikasih agar mudah dipahami sesama kita. Tapi kalau kita hanya mengucap ini dari Allah, bingung, mungkin kita dianggap gila atau aneh. Makanya kita tambahkan tadi, sunnah Nabi ada yang qaulun, ada yang mantik. Qaulun selalu membawa kata Allah, dari Allah. Maka mantik kita harus berbahasa agar mudah dipahami oleh kaum kita. Maka kiai pribadi membiasakan mendidik anak, apapun yang kiai tanyakan, ini dari Allah dikasih ibu. Misal, mobil. Ini mobil punya siapa? Ini mobil milik Allah digunakan ayahku. Ini rumah siapa? Kita harus mendidik anak, ini rumah punya Allah, dijaga orang tuaku.
Motor. Motor ini punya siapa, nak? Anak harus kita didik dan menjawab, ini motor punya Allah, dipakai ayahku. TV. TV punya siapa, nak? TV ini punya Allah, yang kita tonton, yang kita jaga, yang kita pelihara. Agak susah, agak aneh, karena kita belum terbiasa. Karena kita sudah menjadi tabiat menjawab, ini punya orang tua saya, ini punya kakak saya, ini rumah saya. Maka di surat Al-Imran ayat 37, pendidikan pertama kali adalah pendidikan ketauhidan. Maka pendidikan ketauhidan yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah perkataan ketauhidan. Kita harus mengajarkan semua yang ada di dunia ini, yang kita pelihara, yang kita miliki, itu adalah milik Allah. Dengan cara menjawab, semua ini milik Allah yang saya jaga. Semua ini punya Allah yang saya pelihara. Dari mana kamu dapat bakso ini, nak? Ini dari Allah, dikasih tante. Dari mana kamu dapat somai ini, nak? Somai ini dari Allah, dibelikan ibu. Baiklah, teman-teman ahli surga, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi pengetahuan baru, menambah keilmuan, dan mampu menambah wawasan kita agar kita memperbaiki cara pendidikan untuk anak-anak kita di rumah. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai bacaan keilmuan dan bacaan pengetahuan. Taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.